Selamat pagi anak ibu kelas 10 AP. Apa kabar? Hari ini kita mau belajar tatap muka sebenarnya. Namun pun demikian biar ada nanti kalian ulangi di rumah, saya buatkan juga secara daring ya nak. Ini dia materinya. Kita sekarang masuk ke judul peralatan kearsipan. Seperti yang ibu terangkan di dalam kelas, arsip itu kan bundel-bundel itu perlu pengamanan. Jadi harus disiapkan peralatan-peralatan arsip untuk menampung, untuk menyimpan, untuk mengamankan arsip-arsip itu, arsip-arsip yang banyak ini gitu dia. Nah, apa itu peralatan arsip? Peralatan arsip itu adalah semua benda yang digunakan untuk mendukung kegiatan kearsipan. Semua benda ya, dapat berupa barang tidak habis pakai. Tidak habis pakai apa misalnya? Lemari nggak habis pakai, itu lemari arsip ya. Filing kabinetnya itu tidak habis pakai, dan banyak lagi. Perforator, stapler atau hektar yang sering kita sebutkan itu tidak habis pakai. Nah, terbuat dari bahan baku yang tahan lama seperti logam, kayu, aluminium, besi, plastik dan sejenisnya. Inilah yang disebut dengan peralatan kearsipan. Nah, akan praktek kita hari ini. Praktek kita hari ini semua nanti peralatan itu akan ibu perkenalkan sama kalian ya. Itu dia. Berikutnya, apa fungsi peralatan itu? Kenapa harus kita siapkan peralatan arsip? Fungsinya apa? Tentu sebagai wadah. Wadah itu tempat penyimpanan arsip seperti yang Ibu sampaikan minggu yang lalu itu. Salah satunya yang paling simpel tempatnya adalah stop map. Stop map itu ya untuk menampung berkas-berkas yang kita punya. Kemudian apa fungsinya yang kedua? Sebagai alat pendukung guna mempermudah pekerjaan dalam kegiatan kearsipan, dan alat pelindung arsip dari kerusakan, itu dia melindungi gitu ya. Jadi ada 3 fungsi daripada peralatan arsip. Nah sekarang sebelum kita sampai ke peralatannya, bagaimana model penempatan arsip? Arsip yang sudah kita masukkan ke map tadi atau ke Snell Hector ataupun ke stop map itu, bagaimana peletakannya? Peletakannya ada 3 nak ya. Peletakannya 3. Yang pertama horizontal. Kalau horizontal itu kita susun dari bawah ke atas. Ini dari bawah ke atas kita praktekkan nanti ya. Dari bawah ke atas kita susun. Itu horizontal itu kan mendatar. Jadi dari bawah ke atas terus sampai ke atas, itu di horizontal. Kemudian kalau dia vertikal, kalau yang vertikal itu tegak lurus ya. Berarti ini dia dari bagian dari depan kita ini ke belakang atau dari depan sana ke sini. Itu dia yang horizontal. Tadi seperti ini horizontal. Vertikal yang ini mengarah ke sana gitu ya. Itu yang horizontal. Kemudian yang lateral ini adalah menyamping. Dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Ini dia. Jadi ada dia horizontal, ada vertikal, dan ada lateral. Dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. 3 penempatannya. Nah, berikutnya adalah macam-macam peralatan kearsipan. Apa saja macamnya? Banyak, ada 17 dalam buku kita ini. Ini dia. Ada filing cabinet. Filing cabinet itu lemari arsip seperti ini ya. Ini sering kita lihat di kantor-kantor yang berlaci-laci ini. Berlaci dia ya. Ini filing cabinet atau lemari arsip. Biasanya ini tidak dari kayu tapi dari besi atau dari baja begitu. Kemudian ada rotary filing system. Rotary itu putar. Ini bisa diputar ini. Putar. Kalau kita mau bergeser dengan cara memutar gitu ya, maka di bawahnya ini ada ini kakinya. Ini rotary. Ini tempat menyimpan arsip juga ini. Kemudian ada lemari arsip, ini udah kenal. Ada rak arsip seperti ini. Kemudian ada map arsip. Mapnya ini ya. Ini map berdaun, ini map bertulang. Kemudian ada guide penunjuk. Nanti saya tunjukkan ya guide-nya itu ya, berwarna-warni. Berikutnya ada outner seperti ini ya. Outner dia agak tebal. Ada stapler seperti ini, hektar yang sering kita katakan. Kemudian ada perforator, alat pelubang. Kemudian ada numerator, ini pemberi nomor ya, tanggal 1 misalnya. 1 ada di sini sama tahunnya, ada kotak, ada alat sortir. Sortir itu memisah-misahkan satu bagian ke bagian berikutnya. Berikutnya adalah label. Label ini yang berwarna-warni ya, labelnya. Kemudian ada tickler file. Ini kotak, ini tempat menyimpan bagian-bagian yang kecil.
setiap yang diawali dengan huruf A di belakangnya ini, di belakang B, C dan seterusnya. Ini ada kardex. Ini rak-rak juga untuk menyimpan kartu-kartu kecil. Ini rak kartu juga hampir sama, modelnya aja yang berbeda. Ini seperti lemari, ini juga mengarah ke belakang. Ini secara vertikal penyimpanannya dalam. Ini bisa dengan horizontal, mungkin dalam dari bawah ke atas. Kemudian ada alat penyimpanan khusus. Yang khusus itu bisa flash disk, bisa apa namanya ini, banyak ini ya macam-macamnya. Jadi disediakan nanti tempat untuk menyimpan ini. Apakah seperti ini misalnya kotak-kotak ya di dalamnya, itu dia. Berikutnya kriteria pemilihan alat kearsipan. Nah, apa kriterianya kalau kita sebagai pengelola kantor untuk memilih alat kearsipan? Kriterianya ini dia. Jadi peralatan yang mau kita beli itu, yang mau kita adakan itu harus sesuai dengan bentuk dan ukuran fisik arsip. Kalau kita mengelola arsip seperti yang khusus tadi, misalnya flash disk, seperti video-video itu ya, flash disk ya, itu tentu kita belilah yang cocok untuk itu. Kemudian harus memperhatikan sifat arsip. Kalau arsipnya yang rahasia tentu harus yang berkunci, tidak bisa dirak ya, bernilai guna tinggi. Jadi harus yang terbuat dari baja, sehingga kalaupun terjadi sesuatu hal misalnya kebakaran, tidak akan terbakar apa yang ada di dalamnya karena terbuat dari baja yang tahan api. Kemudian harus memperhatikan pertumbuhan atau perkembangan arsip. Kalau memang kantor kita sering menerima dan mengeluarkan arsip, tentu harus kita beli yang besar. Harus memberikan kemudahan baik dalam pengambilan maupun pengembalian pada tempatnya, harus mudah gitu ya. Harus memperhatikan besar ruangan. Kalau ruangan kita kecil, tak perlu beli lemari yang besar-besar, tak perlu siapkan rak-rak yang besar ya, sesuaikan. Tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan harus terhindar atau terlindungi dari matahari, dari debu, dari panas, karena dengan panas nanti kertasnya akan gampang koyak. Kalau berdebu nanti mungkin tulisannya akan bisa tidak nampak. Kemudian biaya yang dialokasikan, jangan sampai kita meminjam untuk hanya membeli peralatan arsip. Upayakan apa yang ada itu yang dialokasikan untuk membeli dan memelihara peralatan kearsipan itu. Nah, untuk hari ini yang boleh Ibu sampaikan. Kita akan praktek, masing-masing nanti akan kita pergunakan, terutama pelubang kertas atau perforator. Bagaimana kita melubang kertas, bagaimana kita menggunakan stapler. Stapler itu adalah hektar yang biasanya. Bahasa sehari-hari yang lebih umum dipakai adalah hektar. Istilahnya adalah stapler gitu ya. Bijinya itu disebut dengan staples. Itu ada banyak ukurannya, ukuran 10, ukuran 18 yang bisa mempersatukan banyak kertas. Jadi nanti peralatan ini hampir ada semua di tempat kita, akan kita perkenalkan satu persatu. Jadi kalau kalian mau lebih paham lagi, boleh kalian buka video ini untuk memperkaya apa yang sudah diterangkan di dalam buku kita ini ya nak. Ini Ibu sampaikan, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semakin cerdas, Tuhan memberkati, jaga kesehatannya. Salam literasi.